فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitanul Hawadis yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, yang mana sekarang kita masih berada pada halaman 103 bagian bawah itu. Saminan yang ke-8, tanda-tanda hari kiamat yang ke-8 adalah wa hatta yaksura fikumul mal fayafidhu hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatah wa hatta ya'ridahu alaih fayaqul alladhi ya'riduhu alaih la arba li bihi. Artinya termasuk tanda hari kiamat adalah hingga banyaknya melimpahnya harta di hadapan kalian. Jadi termasuk tanda hari kiamat, harta mulai melimpah dan banyak, hingga pemilik harta sampai gelisah mencari orang yang siap menerima sedekahnya. Bayangkan, kalau zaman sekarang mungkin masih sulit ya, dan bahkan masih ada peluang untuk sedekah dan orang nerima. Nanti di akhir zaman, ketika harta mulai banyak dan melimpah, mulailah orang-orang pemilik harta itu cemas. Cemas kenapa? Karena merasa tidak ada yang menerima sedekahnya lagi, karena semua orang kaya gitu loh semuanya. Wa hatta ya'ridahu alaih, dan bahkan hingga harta itu disodorkan, diberikan, kemudian orang yang menerima pemberian tersebut mengatakan la arabali bihi, aku enggak perlu, enggak butuh lagi dengan harta tersebut. Lihat, berarti menunjukkan orang yang miskin, orang yang fakir, nanti di akhir zaman mereka pun diuji dengan kekayaan juga gitu loh. Sehingga orang yang kaya, yang hartanya melimpah pun ingin sedekahkan hartanya, mencari orang pun sulit gitu loh yang siap menerimanya. Karena masing-masing mengatakan aku enggak perlu lagi dengan harta, sudah punya istilahnya. Kita lihat penjelasannya, wa hadza minal fitan, dan ini termasuk fitnah. Fal malu fitnatun, maka harta itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Fitnah itu artinya adalah ujian. Jadi jangan merasa ketika uangnya banyak melimpah itu bukan ujian ya, itu salah. Ujian itu ada dua macam. Ujian berupa kebahagiaan dan kesenangan, ujian berupa kesedihan dan penderitaan. Ujian yang berupa kesenangan dan juga kebahagiaan, diuji dia bersyukur enggak gitu loh. Paham? Kemudian ujian yang berupa kesedihan, penderitaan atau yang semisalnya, diuji dia bersabar atau tidak. Dua-duanya ujian. Mafhum insyaallah ya. Jadi salah kalau orang merasa wah kami hidupnya alhamdulillah, hidupnya bahagia terus, senang terus. Itu bukan berarti enggak diuji. Itu ujiannya, bersyukur enggak dia dengan kebahagiaan tadi. Mafhum. Begitu pula orang yang diuji dengan kemiskinan, dengan kehidupan yang ala kadarnya atau yang semisalnya, itu ujian juga. Bersabar enggak dia dalam menghadapi ujian tadi. Kita lihat di sini, fakasratul mal laysat alamatul khair. Lihat ini, maka banyaknya harta bukan tanda kebaikan, tapi hiya alamatu fitnah. Tapi itu tanda fitnah, tanda ujian, diuji dia. Harta yang sebanyak itu mau diapakan itu loh? Dikemanakan? Disalurkan di jalan yang baik atau yang buruk? Terus dia mendapatkan harta sebanyak itu dari mana? Dari cara yang halal atau yang haram? Kita lihat. Li'anna an-nasa yang sarifuna an dinihim, dikarenakan manusia mereka mulai berpaling dari agama mereka, wa yanshghiluna bil mal, dan mereka tersibukkan dengan harta. Lihat, tersibukkan dengan harta.
An-nasu yataqatalun 'alal mal wat tam'. Manusia mereka mulai saling berperang, saling bunuh-membunuh disebabkan karena harta dan tamak, rakus terhadap dunia. Sudah kami jelaskan kan berkali-kali bahwasanya di akhir zaman termasuk tanda hari kiamat banyaknya pembunuhan. Tapi pembunuhannya bukan karena mengharapkan akhirat, bukan karena rebutan ilmu, tapi imma rebutan harta, imma tahta, imma wanita. Sudah kami jelaskan ya, kita lihat lagi. An-nasu yatahassaduna 'alal mal. Manusia itu banyak yang mereka merasa hasad dan iri terhadap harta. Ini penting ya, jangan sampai kita iri dengan rezeki orang lain. Salah. Antum ketika menilai orang lain kaya, orang lain masya Allah hartanya melimpah, itu sudah jatahnya masing-masing. Biarkan disyukuri sama pemiliknya. Adapun kita iri, merasa iri dengan rezeki orang lain itu salah. Tapi syukuri apa yang ada pada diri kita, syukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita, dan biarkan orang lain menikmati apa yang mereka miliki. Hasad, iri dengan rezeki ekonomi orang lain itu salah, ingat-ingat. Karena mungkin sebagian mereka sibuk ngurusi ekonomi orang lain gitu loh. Maksudnya sibuk ngurusi bahas rezekinya orang lain, jangan. Paham ya? Biarkan orang lain tersebut tidak mendapatkan kenikmatan, mereka syukuri, dan kita mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Selesai. Itu lebih tenang pikirannya, lebih tentram hatinya dibandingkan kita ngurusin sibuk dengan ekonomi orang lain. Bukan maksudnya menolong membantu, bukan ya. Sibuk itu maksudnya ngurusin. Kok kaya ya? Dari mana ya hartanya? Selama dia tidak melanggar syariat, biarkan. Jadi pahami ya. Nah, kita lihat sini. Fal malu fitnatun min wujuhin katsirah illa man waffaqahullah. Maka harta itu adalah ujian dari banyak sisi kecuali orang yang Allah telah berikan taufik. Ingat-ingat ini. Aidan, dan juga al-malu fitnatun fi iktisabihi. Dan juga harta itu ujian di dalam iktisabihi. Apa iktisabihi? Menghasilkannya, mendapatkannya. Iktisab itu menghasilkannya, mendapatkannya. Diuji juga karena banyak orang yang mungkin tidak paham, intinya banyak harta banyak tapi dengan cara yang haram. Dengan cara riswah, suap menyuap, dengan cara riba, dengan cara penipuan. Kita lihat. Yakunu min riba, min riswah, min ghish, min qimar. Lihat ini. Harta juga fitnah ujian di dalam apa? Iktisabihi, menghasilkannya. Dia dapat dari mana? Lihat. Yakunu bisa jadi dari riba, min riswah bisa jadi dari suapan, riswah itu suapan, sogokan. Min ghish bisa jadi di harta dia dapatkan dari ghish, menipu. Padahal penipuan bukan termasuk bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu maka bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min qimar, dari perjudian. Qimar itu perjudian. Paham ya? Qimar itu perjudian. Jadi banyak orang yang judi menang, hartanya melimpah tapi enggak ada berkahnya. Mafhum? Oleh karena itu barakallahu fiik, hindari perkara-perkara ini. Imar riba, hindari. Suap menyuap, hindari. Ghish, penipuan, hindari. Qimar, perjudian juga hindari. Kita lihat berikutnya. Wa yakunu aidan fitnatun fit tasrifihi wa infaqihi. Sahih. Dan juga harta itu bisa menjadi fitnah ujian di dalam menyalurkannya. Tasrif itu menyalurkan. Menyalurkannya, mengeluarkannya, wa infaqihi, dan menginfakkannya. Dia salurkan pada perkara yang baik atau perkara yang buruk. Nah, dia hartanya dia habiskan untuk perkara yang bagus atau perkara yang tercela. Kita lihat, yunfiqu fil malahi. Ada di antara mereka yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya pada barakallahu fik malahi. Malah itu perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Fil la'ib, atau juga dalam permainan. Paham ya? Dihabiskan untuk apa? Perkara-perkara yang untuk permainan-permainan. Malahi, barang-barang yang apa? Menghantarkan kepada yang melalaikan, malahi. Permainan. Wasyahwatul muharramah, dan dia habiskan, dia salurkan kepada syahwat yang diharamkan. Faham maksudnya? Mungkin beli khamr atau yang semisalnya, atau untuk berzina. Naam. Wa a'dzam dzalik yunfiquhu fis sad an sabilillah. Hati-hati ini. Dan yang paling besar dari hal itu semuanya, dia menginfakkan, mengeluarkan hartanya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti yang disebutkan dalam tarikh sejarah, itu negara Iran, negara Syiah Rafidhah, bisa dikatakan yang paling besar barakallahu fiik. Mereka sengaja punya semacam
lembaga atau organisasi yang mengumpulkan harta digunakan untuk mendakwakan dakwah Syiah Rafidhah ke seluruh dunia. Paham ya? Nah, sengaja dari pemerintahannya itu ada dana khusus yang digunakan untuk apa? Nah, untuk menyebarkan ke seluruh dunia yang menerima dakwah tersebut dengan harta tadi itu. Sehingga na'am barakallahu fi, kalau harta digunakan untuk sesuatu yang menghalang-halangi jalan Allah, masuk dalam perkara ini. Hati-hati barakallahu fi. Na'am. Wa qatlul muslimin, dan digunakan membunuh kaum muslimin, masuk juga. Misalkan ada negara kufar atau negara yang mana ikut andil dalam mempersenjatai orang-orang Yahud untuk membunuh kaum muslimin di Palestina misalkan, itu termasuk dosa juga. Paham ya? Naam. Fa idza kasral mal, maka apabila banyak harta, kasrul aghniya, mulai banyak orang kaya juga. Kalau harta sudah mulai melimpah, banyak orang kaya. Wa qalal fuqara, dan mulai orang-orang fakir itu sedikit. Fa sahibuz zakah la yajid man yaqbaluha fi akhir zaman. Lihat ini. Maka pemilik zakat, dia harus mengeluarkan zakat, tidak menjumpai orang yang menerimanya di akhir zaman. Kenapa kira-kira? Sudah kaya semuanya. Paham ya? Nah, orang mau zakatkan hartanya nggak ada yang terima. Karena apa? Karena orang udah kaya semuanya gitu loh akhir zaman nanti. Likasatul mal wa faidul mal, karena banyaknya harta dan melimpahnya harta. Faid itu melimpah. Paham ya? Mulai banyak dikarenakan apa? Banyaknya harta dan melimpahnya harta. Hatta yaruddal madfu' ilaih al-mal zakatan. Lihat ini. Sampai-sampai orang yang diberikan zakat kepadanya dia nolak. Lihat, bayangkan, nolak. Biasanya kalau zaman sekarang kan masih nyari kan, kadang nyari dalam artian siapa yang berhak mendapatkannya ya kan. Nanti di akhir zaman enggak ada lagi sudah. Orang-orang ini, nah barakallahu fi, yang seharusnya layak mendapatkan zakat, nanti di akhir zaman orang-orang yang semisal itu sudah enggak ada lagi. Paham ya? Kita lihat. Yaruddu hadza, nolak hal ini. Yaqul la raghbata li fi, aku enggak perlu lagi harta tersebut. Kenapa? Udah kaya. Itu akhir zaman. Kita lihat lagi bagaimana fenomena akhir zaman yang semula tinggal di pelosok pedalaman akhirnya pindah ke kota, meninggikan bangunan, termasuk alamat juga itu, tanda di kiamat juga. Paham ya? Bukan berarti ini maksudnya semuanya, bukan. Tapi orang-orang yang mengambil hartanya, menghasilkan hartanya bukan dari cara yang halal. Jadi kalau ada orang yang misalkan usaha sukses, dia orangnya baik, sunni salafi, enggak masalah. Paham ya? Nah, tapi ini posisinya ada berbicara umum. Kebanyakan orang yang dia awal mulanya apa? Tinggal di pedalaman, di pelosok, kemudian apa? Tiba-tiba mencari harta dengan cara yang haram gitu loh. Sehingga menghasilkan harta yang banyak, pindah ke kota. Di kota terfitnah lagi dengan bangunan, meninggikan bangunan. Kita lihat. Qaulu sallallahu alaihi wasallam hatta yatatawalal nasu fil bunyan, dan hingga manusia mulai meninggikan bangunan. Wa hadhihi min alamatis sa'ah, ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yanshagilun nas bil mabani wa tatawul fiha. Manusia sibuk dengan bangunan-bangunannya dan mulai meninggikan bangunan, bersaing istilahnya. Kami punya 40 tingkat, ente berapa? Kami 80, masih kalah si fulan 100. Lihat kita kata beliau. Arba'ina dauran, 40 tingkat, khamsina dauran, 50 tingkat, mi'at daurin, 100 tingkat. Lihat. Bayangkan itu. Nah, si fulan sudah punya hotel bintang 5, si fulan bintang 6, si fulan bintang 7. Hotel. Nah, barakallahu fiik. Nah, menunjukkan bahwasanya berlomba-lomba meninggikan bangunan tapi lupa akhiratnya. Lupa akhiratnya. Adapun orang yang Allah telah berikan keluasan harta, rezekinya lancar, usahanya sukses, dan dia termasuk orang yang ahlul khair, orang yang baik, penal sunnah, paham ya? Itu tidak ada celaan. Selama masih apa? Masih setia dan ingat dengan akhiratnya. Mafhum, tidak terfitnah dengan dunia. Kita lihat di sini. Ma raghibtu fil bunyan hadza. Apa yang membuat apa? Kamu tertarik dengan bangunan ini? Ma hajatuka ma raghbatuka fid dunya hadza? Fil bunyan hadza. Apa yang kamu inginkan dengan bangunan ini? Ma hajatuka fil bunyani hadza? Apa yang kau perlukan dengan bangunan ini? Lakinnahu tabahin, ini yang salah. Kalau orang memang keperluannya banyak, anaknya banyak misalkan, anaknya 10, anaknya 12 misalkan, dan dia orang yang punya harta, dia bangun rumah di tingkat pun enggak masalah juga. Itu kan berarti bukan untuk berbangga-bangga. Larangannya lihat. Lakinnahu tabahin, ini.
Akan tapi tujuan dia membangun bangunan tadi, meninggikan bangunan tabahin, bersaing. Bersaing dan berbangga-bangga, ini yang salah. Bisa dipahami? Jadi kadang ada orang yang sukses usahanya, atau dia dikarunia harta yang melimpah, dia punya mobil, biarin. Paham ya? Dia awal mulanya punya motor misalkan, kemudian anaknya banyak 10, beli mobil, nggak disalahkan. Paham ya? Nah, jadi ukuran zuhud atau tidak bukan masalah kendaraan tadi loh ya. Dia masih setia nggak dengan akhiratnya, terfitnah nggak dengan dunianya, lupa nggak dengan akhiratnya. Paham ya? Karena nggak bisa nilai juga Ustadz Fulan nggak zuhud, kenapa punya mobil, nggak bisa juga. Paham ya? Ustadz Fulan itu nggak zuhud, kenapa punya mobil 2, istrinya 2, dia orang yang punya misalkan, anaknya banyak misalkan, nggak ada larangan. Paham ya? Nah, tapi larangan di sini adalah, lihat ini. Di antara larangannya adalah min babil mubahah, bersaing. Bersaing dengan dunia. Berlomba-lomba dengan dunia. Pamer gitu loh istilahnya ya. Nah, ana arfa minka bina'nya, pamer kan? Aku lebih tinggi daripada kamu bangunannya. Wa ana arfa minka adwaran. Sedangkan aku lebih tinggi daripada kamu adwaran tingkatannya. Tingkatnya. Kami 80 tingkat. Antum baru 50 tingkat. Nah itu. Wasani yaqul, yang kedua mengatakan la, tidak. Ana artafi aktsar. Aku lebih tinggi lagi. Bersaing berarti kan ini bangunannya. Dia membangun bangunan tinggi tadi untuk bersaing, itu yang salah. Bersaing, berlomba-lomba, nah berbangga-bangga dengan bangunan tadi, itu yang salah. Paham ya? Adapun kalau dia punya anak yang banyak, rumahnya direhab misalkan, diperbesar, ini kamarnya untuk si A, si B, si C, dan dia punya harta, enggak masalah. Bukan berbangga-bangga, karena keperluan dan kebutuhan. Bisa dipahami ya? Tapi ini beda nih. Ini dia meninggikan bangunan bersaing untuk si fulan, si alan tadi. Si alan berapa tingkat? 50, kami 100. Oh, kami 200. Nah, seperti itu yang dilarang. Kita lihat di sini. Wa hakadha an tajidal hufatal urata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Lihat ini. Dan demikian juga kamu akan menjumpai orang yang awal mulanya tanpa beralas kaki, telanjang, pengembala kambing, tiba-tiba apa? Tiba-tiba mereka meninggikan bangunannya. Maksudnya orang miskin kaya mendadak, tapi kekayaannya dengan cara yang haram. Contohnya apa? Judi online misalkan, menang dia, kaya mendadak, pasang togel misalkan apa ya? Pasang togel kartu itu ya, nomor kemudian dia menang, kaya mendadak, dapat MM-an misalkan. Nah, itu juga fitnah dengan cara yang haram tadi itu. Karena badiyah buyut asy-sya'r atau sya'r mutanakilah. Dulu orang-orang Badiyah itu Badui tinggal di pelosok pedalaman. Rumah-rumah mereka itu barakallahu fik, rumah yang sederhana, mutanakilah, pindah-pindah dulunya. Fi akhir zaman yusril badu bil amwal, nanti di akhir zaman orang-orang pedalaman pelosok mulai apa? Mulai menjadi kaya dengan hartanya. Yusri itu menjadi kaya. Asra yusri menjadi kaya. Wa yatahawwaluna minal badiyah ilal hadirah. Akhirnya mereka mulai berpindah dari pelosok pedalaman, pindah ke mana? Ke kota. Ke kota. Wa yatatawwaluna fima bainahum, akhirnya di antara mereka berbangga-bangga meninggikan bangunan di antara mereka. Lihat, tercelanya berlomba-lomba. Tercelanya bersaing. Tercelanya berbangga-bangga dan bangunan tadi, itu yang tercela. Wa hum kanu yaskununa fi buyutis syar. Dulunya mereka tinggal di rumah-rumah yang sederhana. Kita artinya sederhana juga mudah dipahami ya. Wa illa aslinya rumah yang barakallahu fik, ibaratnya itu tutupnya itu enggak sempurna gitu loh. Paham ya? Ya, kadang mungkin ada lubang-lubangnya, ada celah-celahnya. Nah, kita terjemahkan dengan yang ringkas saja, rumah yang sederhana awal mulanya. Wa fi akhir zaman, tapi nanti di akhir zaman yaskununa fil qusur. Mereka-mereka ini di akhir zaman nanti tinggal di kusur-kusur, istana-istana. Tinggalnya di istana-istana, ya, di tempat-tempat yang mewah. Paham ya? Tapi ingat, harta yang dia dapatkan dari cara yang haram. Allahul musta'an. Dan tujuannya adalah perkara yang tercela, itu berbangga-bangga. Wa fil adwaril murtafi'ah, dan tinggal di tingkat-tingkat yang tinggi. Hada min alamatis sa'ah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Waqad waqa'al an kama tarawun, sahih. Dan sungguh telah terjadi sekarang sebagaimana kalian ketahui. Awal mulanya hidup sederhana, diperhatikan kelihatannya nggak nampak dia punya. Ternyata dia apa? Menempuh jalur yang ekspres, yang cepat, tapi dengan cara yang haram, jual narkoba. Jadi bandar narkoba, bandar sabu-sabu.
Sekali transaksi 1 M misalkan. Haram kan uangnya kan? Tapi dia kaya mendadak gitu loh. Paham ya? Ada yang mungkin beli apa tadi? Nomor. Togel itu. Ada juga yang judi online. Ternyata takdirkan menang dia. Hartanya melimpah, mulailah dia berbangga-bangga dengan kekayaan tapi dengan cara yang haram tadi itu. Nah, kita lihat berikutnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam hatta yamurru ar-rajul bi qabri ar-rajul fayaqul ya laitani makanah. Lihat. Karena ngerinya dahsyatnya fitnah akhir zaman, sampai-sampai seseorang lewat di kuburan orang lain, dia mengatakan, duhai seandainya aku itu menempati tempatmu. Maksudnya apa? Maksudnya ini orang ini berangan-angan, duhai seandainya aku itu berada di tempatnya gitu. Maksudnya mati aja gitu loh. Karena melihat fitnah yang sangat dahsyat, yang enggak terbendung lagi, sulit untuk mengelak dari fitnah tersebut, karena tidak mampu menahan, tidak mampu menghindar, dia sampai berangan-angan berharap, duhai seandainya tempat orang itu aku yang menempati. Maksudnya pengennya mati. Faham maksudnya ya? Kita lihat. Hadi asyad, ini lebih parah lagi. Anahu min syiddatil fitnah wa syiddati ma yulqa. Ma yalqa anhu yatamannal maut. Bahwasanya termasuk disebabkan fitnah yang dahsyat dan dahsyatnya apa yang dia hadapi, maka dia sampai berangan-angan mati. Aslinya kan enggak boleh kan berangan-angan mati kan? Musibah dihadapi, halangan rintangan dia sabar, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan la yatamannayanna ahadukumul maut min durrin nazala bih fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalian berangan-angan untuk mati, kata Rasulullah SAW. Paham ya? Dikarenakan apa? Dikarenakan bahaya atau penyakit atau musibah yang menimpa kalian. Jadi enggak boleh pada asalnya. Tapi akhir zaman nanti ketika dahsyatnya fitnah, hampir setiap orang pengen mati gitu loh. Tapi di hadis tersebut lihat, namun jika harus melakukan angan-angan untuk mati, doanya, ingat doanya. Doanya apa? Allahumma ahyini, ya Allah berilah aku kehidupan, in kanatil hayatu khairan li. Jika kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, idza kanatil wafatu khairan li, apabila matiku itu lebih baik untukku. Jadi doa kalau terpaksa harus berangan-angan mati seperti itu doanya. Tapi kalau masih sabar. Karena di balik ujian itu pasti ada apa? Hikmahnya, di antaranya apa? Di antaranya adalah takfirud dzunub wassayiat, menggugurkan dosa-dosa dan juga apa? Kejelekan-kejelekan. Nah, kita lihat di sini. Ma'annakum tafirruna minal maut, bersamaan itu kalian tuh lari dari kematian. Orang kan pengennya enggak mati kan? Tapi karena dahsyatnya fitnah, enggak tahan lagi dia. Dia mengatakan, ya laitani makanah, duhai seandainya aku itu menempati tempatnya. Maksudnya udah mati, tenang, istirahat. Paham ya? Istirahat dari apa? Istirahat dari fitnah. Kita lihat. Fi akhir zaman yatamannal insan al-maut. Limada? Di akhir zaman nanti seorang itu berangan-angan untuk mati. Kenapa? Liyastariha min hadil fitan, ya kan? Untuk istirahat dari fitnah tersebut. Liyastariha min hadal syarr, untuk istirahat dari apa? Dari kejelekan tersebut. Walaysa min ajlid din. Ini kelirunya ini. Angan-angan matinya bukan karena agama, tapi karena apa? Karena ingin istirahat dari fitnah tersebut, biar apa? Biar tenang gitu. Lihat ini, laisa min ajlid din, bukan karena agama. Wa inna min ajli an yastanih minal fitan. Tapi tujuan dia karena udah enggak kuat lagi itu dia. Sudah enggak kuat lagi menghadap fitnah. Hanya saja kata beliau dalam rangka untuk istirahat dari fitnah. Fayamurul bil qabr, akhirnya ada seorang melewati kuburan, wa yaqul, mengatakan ya laitani makanak. Duhai seandainya aku ini berada di tempatmu, maksudnya aku yang mati. Ba'dur riwayat yatamarraq 'alal qabr, lebih ngeri lagi ini. Sebagian riwayat sebutkan yatamarraq 'alal qabr. Yatamarraq itu maknanya ada macam-macam, ada yang maknanya tamarraq itu gulung-gulung di atas kuburan, ada yang maknanya berhenti sejenak di atas kuburan. Paham ya? Merenungi. Berhenti di makbarah kuburan, berhenti merenungi, wa yaqul laitani makana hadzal qabr. Duhai seandainya aku menempati tempat kuburan ini. Walaysa bihi din, lihat ini. Bukan sebabnya karena agama, laisa bihi illal fitan. Tidak ada lain kecuali sebabnya karena fitnah. Lihat itu. Wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi akhir zaman nanti karena dahsyatnya fitnah, enggak kuat lagi menahan fitnah, bukan karena agama loh ya, berangan-angan untuk mati. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha
Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas ya'ni amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Artinya barakallahu fiik, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari arah mana? Barat. Sekarang ini kita saksikan dari arah timur kan? Nanti di akhir zaman itu matahari terbit dari arah barat. Mulailah manusia apa? Lihat ini. Mulailah manusia melihat, menyaksikan mereka beriman semuanya. Tapi diterima enggak imannya? Sudah enggak terima lagi, terlambat sudah. Sudah kita lewati kan bahwasannya wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, atau wala tanqati'ut taubah hatta tanqati'ul hijrah, wala tanqati'ul hijrah hatta tatlu'us syamsu maghribiha. Bahwasannya taubat itu tidak terputus sampai terputusnya apa? Hijrah. Dan hijrah pun hijrah itu tidak akan putus berakhir sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak terputus sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Berarti kalau sudah terbit dari arah barat enggak terima lagi sudah. Lihat ini. Wa ra'ahan nasu ya'ni amanu ajma'un. Dan dia melihat manusia mulai melihat mereka semuanya beriman. Fadzalika, maka pada waktu itu hina la yanfa'u nafsan imanuha, di hari tersebut keimanan seorang tidak bermanfaat lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang sebelumnya belum pernah beriman. Jadi iman mendadak terima lagi sudah. Terlambat waktunya. Atau kecuali orang yang Yang belum pernah berbuat kebaikan dalam keimanan sebelumnya. Jadi kebaikan yang dilakukan setelah matahari terbit dari arah barat enggak terima lagi. Bisa dipahami ya? Tulu'us syams min maghribiha hada min alamatis sa'atul kibar, sahih. Terbitnya matahari dari arah barat ini merupakan tanda hari kiamat yang besar. Terjadi belum yang ini? Belum ya. Tapi kita harus meyakini pasti akan terjadi. Karena kabar ini bukan sekedar kabar. Kabar yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat, asy-syamsu tatlu' minal masyriq wa taghrub fil maghrib. Sekarang ini matahari terbit dari arah timur dan terbenam di barat. Lakin akan tapi inda qiyamis sa'ah, ketika mendekati hari kiamat atau ketika hari kiamat, wa qubail, dan sebelum mendekati hari kiamat, sebelum hari kiamat, yatakhayyar majras syams, mulai berubahlah perputaran matahari. Fatakhruj minal maghrib, matahari mulai terbit dari arah barat, tatlu' min maghribiha. Kemudian mulai keluar dari maghrib, dari barat, mulai terbit dari barat dan terbenam di mana? Di timur, terbalik. Hada min alamatis sa'atul kibar. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Jadi tanda dari kiamat kita lewati, ada yang sugro, ada yang kubro. Sugro itu yang kecil, seperti banyaknya manusia yang meninggal dunia, ya kan? Banyaknya kedustaan, banyaknya alat-alat musik, ya kan? Itu termasuk tanda dari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Paham ya? Kemudian ada juga tanda hari kiamat juga terjadi seperti terbelahnya bulan. Sudah terjadi. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Terbelahnya bulan. Paham ya? Ada yang belum terjadi ini di antaranya. Terbitnya matahari dari arah barat. Belum lagi Dajjal, belum lagi Ya'juj Ma'juj. Paham ya? Fitnah akhir zaman. Nanti akan kita lewati insyaallah. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabbmu, atau datang sebagian tanda-tanda Rabbmu. Suatu hari yang sebagian tanda Rabbmu mulai datang. Di antaranya ini, terbitnya matahari dari arah mana? Arah barat. Maka hari tersebut la yanfa'u nafsan imanuha. Keimanan seorang itu tidak bisa memberikan manfaat pada jiwanya. Paham ya? Terlambat sudah. Makanya kita lewati kemarin, termasuk syarat taubat untuk waktunya 2. Taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, namanya ghargharah yugharghir, enggak terima lagi. Mafhum? Syarat yang 4, kembali ke orangnya. Ikhlas pertama karena Allah, ikhlas. Yang kedua meninggalkan, yang ketiga menyesali, yang keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Syarat taubat. 4 kembali ke orangnya, yang 2 kembali pada waktunya. Naam. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Idza tala'at syamsu min maghribiha,
apabila matahari terbit dari arah barat, la yaqbalul iman min ahadin. Tidak la yuqbalul iman min ahadin, tidak diterima keimanan seorang pun. Dari seorang pun enggak terima lagi imannya. Terlambat sudah. La yuqbal min ahadin, enggak diterima dari seorang pun illa in kana mu'minan min qabl, kecuali orang yang sebelumnya sudah beriman. Paham maksudnya? Tapi kalau mendadak enggak terima. La yanfa'u nafsan imanuha, di hari tersebut tidak ada keimanannya yang memberikan manfaat bagi jiwanya, maksudnya enggak bermanfaat lagi. Yang mana? Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya dia belum pernah beriman, enggak bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia pernah berbuat kebaikan dalam keimanannya sebelumnya. Jadi yang mendadak setelah matahari terbit dari arah barat itu enggak terima lagi kebaikannya. Yakni kasabat au bimana waw. Maksudnya wa kasabat fi imaniha khaira. Jadi yang diterima adalah orang-orang yang sebelumnya pernah beriman, dan orang-orang yang pernah berbuat kebaikan dalam keimanan sebelumnya. Tapi kalau yang mendadak di waktu matahari terbit dari arah barat langsung dia beriman, enggak terima lagi. Berbuat kebaikan terlambat sudah. Paham ya? Naam. Amal iman alladhi yahdits ba'da qiyamis saah, lihat ini. Adapun keimanan yang datang ya, yang muncul setelah hari kiamat, fahadza la yuqbal, ini enggak diterima. Wala yanfa, dan enggak bermanfaat. Amma man kana al iman qabla qiyamis saah, adapun orang yang dia itu berada di atas keimanan sebelum hari kiamat, wastamarra, dan terus istiqamah istimrar sampai hari kiamat, wasabata alaih, dan kokoh di atas keimanannya, fahada yusabbituhu Allah subhanahu wa ta'ala ba'daha. Na'am, fahada yusabbituhu Allah ta'ala, dan yang ini maka Allah telah kokohkan dirinya ba'daha, dan setelahnya la yuqbal iman wala taubah, enggak diterima lagi keimanan, tidak pula taubatnya, karena terlambat. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Tidak terputus syariat hijrah sampai terputusnya pintu taubat, dan juga tidak akan terputus taubat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Berarti sekarang hijrah masih berlaku. Na'am, al-intiqal min biladil kufr ila biladil Islam, berpindah dari negara kufar menuju negara kaum muslimin, itu masih berlaku sampai hari kiamat nanti. Adapun hadis yang sering antum dengar, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah fathi, itu maksudnya setelah Fatu Makkah, tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah, enggak ada lagi. Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin, sehingga enggak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Enggak ada lagi. Makna yang kedua, tidak ada hijrah yang lebih afdal. Kalaupun sekarang hijrah masih ada, tapi yang paling afdal waktu itu hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Bisa dipahami ya? Berarti syarat hijrah masih berlaku. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum, fayabqal kafir ala kufrih, maka tinggallah tersisa orang kafir di atas kekufurannya, wal mu'min ala imanih, dan orang mukmin di atas keimanannya. Wala ahad yu'min fi hadzal waqt, enggak ada seorang pun yang beriman pada waktu tersebut, wala yuqbal minhul iman, dan enggak terima sedikit pun keimanannya. Li'anal imana qabla hadza, dikarenakan keimanan sebelum tragedi tersebut, naam, itu beda. Amma ba'daha, adapun setelah terjadi hari kiamat, nam tadhar alamatus saah, mulai nampak tanda hari kiamat, intaha waktu iman, telah habis waktu untuk beriman. Kullun yu'min, nah masing-masing yang beriman, lakin la yaqbal iman, masing-masing beriman, ngaku kami beriman, tapi enggak terima lagi. Lihat, lakin la yaqbal imanhu, tapi imannya sudah enggak diterima lagi karena sudah terlambat. Dzalika huwa tafsiru hadhil ayah, inilah tafsir perkataan Allah Ta'ala, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, keimanan seorang tidak bermanfaat untuk dirinya, na'am barakallahu fiik, yang sebelumnya dia belum pernah beriman. Paham ya? Atau yang sebelumnya dia belum pernah berbuat kebaikan dalam keimanannya. Hadza 'inda tulu'is syams min maghribiha, penting ini. Hal ini terjadi ketika apa? Matahari sudah mulai terbit dari arah barat. Enggak terima lagi, sudah terlambat sudah. Naam. Dikit lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara al-rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anih wa la yatwiyanih. Ngerinya hari kiamat, lihat ini. Dan hari kiamat tidak akan tegak sampai dua orang lelaki sedang apa? Menggelar pakaiannya, jual beli. Kemudian belum sempat jual beli, belum sempat melimpat, sudah terjadi. Yatwiyanih, melimpat. Jadi sudah digelar, ingin transaksi,
belum sempat transaksi jual beli, belum sempat dilipat kembali, terjadi hari kiamat. Ngeri. Yakni yadhaluna an dzalik, mereka lupa lalai. Karena kalau datang hari kiamat tiba itu enggak ada lagi yang ingat sudah. Antum ingat dalam surat awal-awal surat apa? Nah, surat Al-Hajj itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Lihat itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian menerap kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat di suatu hari yang apa? Yang orang yang menyusui langsung lalai, lupa dengan dia susui, bayangkan. Kemudian seorang ibu yang sedang mengandung gugur seketika. Kemudian kamu lihat orang kelihatannya mabuk padahal enggak mabuk. Tapi goncangan sangat dahsyat. Itu ngerinya hari kiamat. Hum yatabaya'un, mereka sedang jual beli, wa yashtarun, sedang membeli, wa ma'ahumul kumash 'alal 'adah, kumash itu kain. Dan bersama mereka kumash kain 'alal 'adah, kebiasaan mereka. Jadi kalau orang Arab jualan, antum kalau misalkan kurang percaya, orang Arab yang biasa jualan yang di pinggir jalan biasanya itu, mereka jualan ya kain digelar gitu, atasnya pakaian. Itu ibaratnya seperti itu. Kalau yang pernah umroh ya, yang pernah umroh ya kan, di sekeliling Masjidil Haram itu ketika mau ke hotel-hotel biasanya ada yang jual seperti itu. Kain digelar ya kan, kemudian barang-barang di atasnya itu. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Orang jual beli, kain sudah terlanjur digelar, transaksi, belum sempat transaksi ke hari kiamat. Ngeri. Kita lihat di sini. Kumas itu kain artinya ya. Idza qamatis sah, apabila tegak hari kiamat, dahalu, mereka lupa, dahalu itu lupa. Wa taraku ma ma'ahum minal kumas, dan mereka meninggalkan apa yang bersama mereka, kain-kain tadi. La yatuyani, enggak sempat lagi mereka melipat keduanya, melipat kain enggak sempat lagi. Wala yabi'ani, enggak sempat lagi penjual pembeli untuk transaksi. Yanshaghilu insan, manusia tersibukkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajul bilabanin liqhatih fala yat'amuh. Ini juga ngeri lagi ini. Dan hari kiamat tidak akan tegak hingga apa? Hingga salah seorang dia meninggalkan air susu yang dia perah, dia belum sempat meminumnya. Jadi dia sedang merah air susu onta diperah itu, dia belum sempat minumnya udah terjadi hari kiamat, nggak sempat minum lagi. Yahlibun naqah 'alal 'adah, kebiasaan tradisi orang Arab mereka apa? Memerah susu onta liyashrabahu, untuk minumnya. Idza qamatis sah, apabila tegak hari kiamat, wa ma'ahul laban, bersama dia ada susu, indahala, lupa, wala yat'amuhu wala yashrabuhu, dia belum merasakannya dan belum minumnya karena cepatnya dahsyatnya hari kiamat tersebut. Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatih fala yat'amuhu wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yulitu hawdahu fala yasqi fihi. Yang berikutnya, dan hari kiamat tidak akan tegak sampai apa? Sampai orang yang sedang membenahi talut atau telaganya. Telaga itu maksudnya semacam wadah gitu. Haud artinya telaga atau semacam danau gitu. Nah, yang digunakan untuk memberi air minum hewan ternaknya. Belum sempat memberi air minum, datang kiamat. Kita lihat, adatul Arab, kebiasaan orang Arab itu bukan orang Arab loh ya. Arab itu orang Badui. Arab bukan orang Arab. Arab itu jamak dari Arabiyun Badui. Kebiasaan orang-orang Badui, orang pedalaman, annahum yaj'aluna ahwadan lil ibil. Mereka sengaja menjadikan semacam bendungan, semacam talut bendungan itu untuk ontanya. Yasubuna fihal ma' lil ibil, mereka menuangkan air situ untuk ontanya. Wa qabla an yasubul ma' fil haud yalutuhu, sebelum menuang air di telaga atau semacam bendungan tersebut, memperbaikinya biar enggak ada yang bocor. Yakni yuslihul haud, membenahi bendungan atau telaga tadi. Wa yuhayyi'al haud lil ma', dan dipersiapkan telaga tadi atau bendungan tadi untuk airnya. Yalutuhu lakin, dia sudah mulai membendungnya, akan tapi la yakmul la yasqi bihil ibil, belum sempat sempurna dan belum sempat memberi air minum onta tersebut. Sudah datang hari kiamat. Li'anhu insyaghala, karena dia tersibukkan, wantahal ajal, telah habis waktunya, yakni baghtah, datang tiba-tiba. Ingat, hari kiamat datang tiba-tiba. Fahal yang turuna ila sa'ata an ta'tiyahum baghtah, tidaklah mereka menunggu kecuali apa? Hari kiamat yang datang secara tiba-tiba. As-sa'atu ta'ti baghtah, hari kiamat datang apa? Secara tiba-tiba. Oleh karena itu barakallahu fik, boleh enggak kita berdoa, ya Allah, wafatkanlah kami sebelum hari kiamat datang? Boleh. Karena apa? Karena Rasul alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syirril khalqi indallah.
Tidak akan tegak hari kiamat kecuali apa? Kecuali di atas muka bumi ini tinggal orang-orang yang jahat di sisi Allah Ta'ala. Berarti orang-orang yang baik udah gak ada lagi nanti. Diwafatkan oleh Allah Ta'ala dengan apa kemarin? Angin yang sehalus sutra, selembut sutra. Semua orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala terkena angin tadi wafat seketika. Tinggal orang jahat. Sehingga gak ada lagi orang baik di situ. Bisa dipahami? Naam. Wa qauluhu sallallahu wa la taqumanna as-sa'ah wa qad rafa'a uklatahu ila fi fala yat'amuha. Ini ngeri lagi nih. Dan tidak akan tegak hari kiamat. Naam, hingga apa? Hingga salah seorang itu mengangkat makanannya ke mulutnya, dah ke mulutnya nih ya. Belum sempat makannya datang hari kiamat. Jadi udah diangkat gini mau makan, nah belum sempat masuk ke dalam mulutnya, datang hari kiamat. Wa hadza asyad, ini lebih dahsyat, lebih parah lagi. Taqumus sa'ah wal insan qad rafa'a al-luqma ila fihi ini. Terjadi hari kiamat dalam keadaan manusia sudah mengangkat apa? Suapannya, makanannya di mulutnya. Yaqul, ingin makan, wa huwa yaqul, dalam keadaan dia makan. Qamatus sa'ah wa huwa yaqul. Datanglah hari kiamat dalam keadaan dia makan. Yang berikutnya rafa'al luqmah ila fi, sudah mengangkat apa? Suapan dari ke mulutnya. Qamatus sa'ah, tiba-tiba datang hari kiamat. La yat'am luqmah hadhihi. Kemudian suapan terakhir ini enggak sempat dia makan. Ngeri keadaannya, barakallahu fiik. Itu seputar tanda-tanda hari kiamat. Adapun yang berikutnya, tanda-tanda yang lain insyaallah kita tunda beberapa pertemuan yang akan datang. Hadis yang baru mengenai barakallahu fiik, mulai muncullah akhir zaman nanti berhala-berhala yang dulu dihancurkan, nanti ada oknum-oknum yang mulai bangkitkan kembali dengan apa? Dengan nama memperingati atau menghidupkan jejak-jejak para pendahulu jahiliyah dan semisalnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.